yang produksi atau mungkin seperti apa Mbak yang film guna-guna itu? Oh iya, ya kayak tadi kan dijabarin juga kok beberapa 3 tahun terakhir ini akhirnya film horor bisa masuk gitu. Sebenarnya bukan genrenya sih kualitasnya, mungkin sebelum 3 tahun ini film horornya secara keseluruhan film itu belum pantas untuk dipertandingkan atau di apa ya bahasa nggak jahatnya nggak ya untuk dikompetisikan atau untuk dinilai gitu. Mungkin ada di 1 dan 2 hal yang bagus gitu, aktornya atau apa, itu nggak mungkin sebuah film jelek semuanya, itu nggak mungkin gitu. Tapi kemudian kan kalau untuk masuk ke sebuah kompetisi atau ajang seperti ini kan harus secara keseluruhan film gitu. Nah mungkin baru 3 tahun terakhir ini bukan hanya 1 elemen 2 elemen dari film horor tersebut, tapi kemudian film horor itu secara utuh gitu kualitasnya memang bagus gitu. Jadi akhirnya mulai dinilai gitu. Jadi ya karena perkembangan yang mengarah ke arah lebih baik, makanya akhirnya sudah bisa masuk ajang penilaian. Jadi bukan karena itu horor itu sendiri gitu. Jadi kemudian akhirnya juga para pemain filmmaker yang akhirnya juga tertarik untuk bermain atau membuat film horor gitu. Akhirnya pada bersaing untuk gimana nih bikin film horor yang bagus, yang keren gitu. Tapi ya pastinya namanya sebuah industri ya yang bergulir, tetap akan ada yang bikin sembarang dan asal, itu akan ada orang, itu biasa di seluruh dunia gitu. Tapi kemudian perkembangan ini kita lihat lebih memancing kita untuk membuat kualitas yang lebih baik lagi untuk film horor. Kalau ngulang film Instagram yang Reva guna-guna itu bangun. Ya pastinya aku menerima sebuah film pasti ada sebuah pertimbangan 1, 2, 3 atau setidaknya kategori yang aku butuhkan dalam aku memilih film, at least 2 sampai 3 adalah gitu. Kalau nggak ada sama sekali nggak mungkin aku. Ya kan bisa macam-macam nih kategori. Misalnya aku punya 5 kategori nih, kalau mau nerima film tuh harus ada A, B, C, D, E. Ada 2, 3 ya, oke lah gitu. Karena kan kita juga harus bisa fleksibel ya. Dengan fleksibel itu kita juga banyak ilmu kok gitu, banyak belajar, banyak bisa ketemu lebih banyak orang yang mungkin kalau kita tidak fleksibel, kita ketemunya hanya dengan orang itu aja gitu. Nah kalau di film Reva guna-guna itu Mbak, ada ini nggak sih kayak kesulitan atau ini Mbak? Gini bedanya kan kebetulan kemarin aku habis main film horor juga tuh, silam ya. Nah misalnya itu faktor-faktor yang aku terima adalah misalnya peranku tuh aku belum pernah memerankan itu. Ya filmnya udah lewat juga ya, jadi nggak apa-apa diceritain ya, udah bukan spoiler lagi. I'm not a human gitu kan, maksudnya gue udah mati di situ sepanjang film, ternyata ya kesetannya gitu, tapi wujudnya manusia, berarti harus dari sorot mata. Nah gue belum pernah tantangan nih gitu. Terus kemudian dari bukunya Risa Saraswati, dia lagi menjadi perbincangan gitu, makanya kemudian aku terima gitu. Terus kemudian yang kali ini kan lagi maraknya nih film horor gitu, kenapa main lagi nih Reva guna-guna gitu kan. Nah ini lebih ke cerita horor gitu, tapi dari arah klinik guna-guna. Kan itu bukan setan-setanan. Kalau silam kan hantu, ya karena meninggal kemudian menjadi arwah gitu kan. Kalau ini ya memang ada hantu juga, setannya arwah, namanya horor gitu kan. Cuman dia lebih ke arah klinik guna-guna, karena guna-guna itu semua terjadi gitu. Nah ini kan berarti berbeda arah jalur cerita lain.